Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak kalian itu punya uang jajan, tapi bingung nih mau dipakai buat beli sesuatu atau ditabung? Nah, dalam ekonomi, pilihan antara konsumsi dan tabungan itu ada rumusnya. Hari ini kita mau bahas tentang kecondongan konsumsi dan tabungan, serta gimana sih pajak itu bisa mempengaruhi keputusan itu. Yuk kita mulai. Pertama, ada yang namanya kecondongan konsumsi marginal atau MPC. Gampangnya, MPC itu nunjukin berapa banyak tambahan pendapatan yang kita pakai untuk belanja. Contohnya, kamu punya tambahan uang jajan 10.000. Nah, dari 10.000 ini kalau 7.000-nya kita pakai buat beli boba, berarti MPC itu nilainya 0,7. Sebaliknya, ada juga kecondongan menabung marginal atau MPS. Dari tambahan 10.000 tadi, kalau kamu simpan 3.000 di celengan, berarti MPS-nya kamu nilainya 0,3. Ingat ya, MPC dan MPS itu nilainya jadi 1. Jadi MPC ditambah MPS sama dengan 1. Jadi kalau makin boros, tabungan makin kecil dan sebaliknya. Sekarang gimana kalau ada pajak? Pajak itu kan kewajiban yang harus dibayar ke negara. Pertama, kalau ada pajak tetap, misalnya setiap orang harus bayar Rp1.000, berapapun pendapatannya. Dampaknya, pendapatan yang bisa dipakai buat konsumsi dan nabung jadi berkurang. Sekarang, kita bahas persamaan fungsi konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak tetap. Kalau ada pajak tetap, pendapatan disposable menjadi Y-T. Misalnya, fungsi konsumsi awal itu C sama dengan 50 ditambah 0,8Y. Kalau pajak tetap sebesar Rp 10, fungsi konsumsi menjadi C sama dengan 50 ditambah 0,8Y min 10 sama dengan 42 ditambah 0,8Y. Artinya, konsumsi turun sejajar ke bawah sebesar 8. Untuk tabungan, awalnya itu fungsi tabungan S sama dengan negatif 50 ditambah 0,2Y. Setelah pajak tetap sebesar Rp 10, maka S sama dengan negatif 50 ditambah 0,2 dalam kurung Y min 10 sama dengan negatif 52 ditambah 0,2Y. Jadi tabungan juga ikut geser ke bawah. Kedua, kalau ada pajak proporsional, artinya pajak dihitung dari persentase pendapatan. Misalnya, setiap orang harus bayar 10% dari gaji atau uang jajannya. Jadi kalau dapat 100.000, pajaknya 10.000, sisa 90.000 baru bisa dipakai buat belanja atau ditabung. Sekarang kita bahas persamaan fungsi konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak proporsional. Kalau pajak proporsional misalnya 10%, maka pendapatan disposable sebesar 1 min 0,1Y atau sama dengan 0,9Y. Fungsi konsumsi menjadi C sama dengan 50 ditambah 0,8 dikali 0,9Y yang menjadi 50 ditambah 0,72Y. Artinya konsumsi jadi lebih landai. Begitupun juga dengan tabungan. Tabungan menjadi S sama dengan negatif 50 ditambah 0,2 kali 0,9Y menjadi negatif 50 ditambah 0,18Y. Tabungan juga menjadi lebih datar. Jadi beda ya. Pajak tetap bikin garis turun sejajar, sementara pajak proporsional bikin garis lebih landai. Kalau kita lihat dari grafik, pajak tetap bikin garis konsumsi dan tabungan bergeser sejajar ke bawah. Pajak proporsional membuat garisnya bergeser sekaligus lebih landai. Kalau secara umum, sebelum pajak itu C sama dengan A plus BY, S sama dengan negatif A ditambah 1 min BY. Pajak tetap C sama dengan A plus BT ditambah BY, S sama dengan negatif A min 1 min BT ditambah 1 min BY. Kalau pajak proporsional, C sama dengan A plus B ditambah 1 min TY, S sama dengan
negatif A ditambah 1 min B dikali 1 min T dikali Y. Contoh angka nih ya, biar lebih jelas. Tanpa pajak, C sama dengan 50 ditambah 0,8 Y. Pajak tetap sebesar Rp10 menjadi C sama dengan 42 ditambah 0,8 Y. Sementara untuk pajak proporsional sebesar 10%, fungsi konsumsi menjadi C sama dengan 50 ditambah 0,2. Kalau misalnya pendapatan itu sebesar 100, tanpa pajak fungsi konsumsi menjadi 130. Terus kemudian pajak tetap konsumsinya menjadi 122. Pajak proporsional konsumsinya menjadi 122. Nah, hasilnya sama di pendapatan sebesar 100. Kalau misalnya Y makin besar atau pendapatan makin besar, pajak proporsional membuat konsumsi itu lebih kecil karena garisnya lebih landai. Sekarang kita coba lihat tabel konsumsi dan tabungan. Di kolom paling kiri ada pendapatan Y, misalnya 50, 100, 150 sampai 200. Dari sini kita bisa bandingkan 3 kondisi, tanpa pajak, dengan pajak tetap, dan dengan pajak proporsional. Kalau kita perhatikan, saat pendapatan sebesar 100, konsumsi tanpa pajak itu adalah 130. Tapi kalau ada pajak tetap, konsumsi turun menjadi 122. Kalau pajaknya proporsional sebesar 10%, hasilnya juga 122. Artinya, di pendapatan rendah, dampak pajak tetap dan pajak proporsional terlihat sama. Tapi coba kita naikkan menjadi Y itu sebesar 200. Tanpa pajak, konsumsinya menjadi 210. Dengan pajak tetap, konsumsi menjadi 202. Sedangkan dengan pajak proporsional, konsumsi hanya 194. Jadi, di pendapatan yang tinggi, pajak proporsional lebih menekan konsumsi dibanding pajak tetap. Hal yang sama juga terlihat pada tabungan. Semakin besar pendapatan, tabungan dengan pajak proporsional akan lebih kecil dibanding tabungan dengan pajak tetap. Jadi, tabel ini membantu kita melihat jelas bagaimana pajak bisa menggeser konsumsi dan tabungan. Pajak tetap menggeser sejajar ke bawah, sementara pajak proporsional membuat garisnya lebih landai. Sekarang kita lihat ke grafiknya. Grafik ini sebenarnya hanya bentuk visual dari tabel tadi. Garis konsumsi tanpa pajak berada paling atas. Kalau ada pajak tetap, garisnya bergeser sejajar ke bawah. Sedangkan pajak proporsional, garisnya terlihat lebih landai, jadi makin lama makin jauh dari garis tanpa pajak ketika pendapatan naik. Hal yang sama berlaku juga untuk tabungan. Tanpa pajak, tabungan lebih tinggi. Dengan pajak tetap, tabungan bergeser ke bawah. Dan pajak proporsional, tabungan bergeser lebih besar pada pendapatan tinggi. Kesimpulannya, pajak tetap hanya menggeser fungsi konsumsi dan tabungan, sedangkan pajak proporsional membuat keduanya semakin kecil seiring naiknya pendapatan. Kesimpulannya adalah kecondongan konsumsi dan tabungan menunjukkan bagaimana tambahan pendapatan dibagi buat belanja atau nabung. Tapi kalau ada pajak, baik tetap maupun proporsional, konsumsi dan tabungan sama-sama berkurang. Makanya penting banget buat kita ngatur keuangan supaya meskipun ada pajak, kita tetap bisa nabung. Semoga makin paham ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.